Oke, jadi apa hubungan antara web series, sebuah web series dengan periklanan? Jadi di zaman sekarang, model-model periklanan itu tidak cuma yang ada yang kita lihat di TV, itu tidak cuma yang kita lihat di koran, majalah, atau sosial media. Model iklan punya berbagai macam bentuk. Nah, di sebelumnya di awal semester pertemuan sebelum UTS, kalian kan udah mempelajari bagaimana dan apa saja macam-macam periklanan. Pada kali ini kita lebih spesifik lagi jenis-jenis iklan, terutama iklan yang bentuknya itu interaktif, iklan digital seperti itu. Karena ketika misalnya kita mau beriklan di zaman sekarang, iklan itu kan udah banyak banget jenisnya. Orang setiap hari mereka disuguhkan dengan iklan. Mereka tiap hari itu nonton iklan. Baru bangun tidur, buka HP, langsung ketemu iklan. Nah, ha- karena kebanyakan, terlalu banyak informasi yang memuat tentang iklan itu, orang tuh jadi jenuh. Sehingga ada suatu penelitian yang apa, menampilkan bahwa sebuah seorang Gen Z dan milenial itu mereka mostly tidak suka atau tidak terlalu senang dengan iklan yang ada, iklan konvensional itu. Jadi kayak misalkan dulu kan iklan di TV, kecap bango memberikan rasa yang gurih pada makanan. Nah itu kan konvensional banget gitu. Zaman sekarang tuh nggak bisa. Gen Z sama Gen milenial mereka udah terpapar banyak konten, otomatis mereka butuh pendekatan yang berbeda. Lalu pendekatan seperti apa yang menarik untuk para Gen Z dan milenial ini ketika kita mau bikin iklan? Nah, kemarin sebelumnya kita udah pernah membahas tentang misal gamification, periklanan interaktif. Salah satu contohnya misalnya dilakukan sama Netflix. Netflix itu ketika mereka mau rilis suatu film, mereka mau promosi film, caranya unik. Nggak cuma menampilkan trailer-trailer aja gitu. Tetapi mereka juga membuat sebuah permainan. Misalnya mereka ngerilis Squid Game. Nah, untuk perilisan film baru tersebut, series baru tersebut, mereka sampai membuat sebuah permainan yang real gitu, secara real. Kemudian mereka sampai membuat filter-filter di media sosial untuk sebuah film lainnya, yang mana hal itu mendorong orang, apalagi Gen Z itu, untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan promosi itu. Nggak, mereka secara nggak sadar itu menjadi bagian dalam promosi. Tetapi kalau promosinya cuma biasa aja, misalkan saksikan Squid Game hanya di Netflix. Nah, itu kan orang, apalagi Gen Z itu ya males gitu. Apa apa yang bagus dari series ini gitu. Cuma ketika misal ada hal yang wow, ada hal yang menarik, ada hal yang membuat interaktif, artinya ada keterlibatan dari target market mereka, akhirnya penonton pun juga tertarik. Gitu. Nah, kita balik lagi ke web series. Web series itu bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga menjadi media periklanan yang efektif dalam era digital storytelling. Jadi di zaman sekarang, iklan itu nggak bisa secara hard selling aja atau soft selling aja. Tetapi seorang yang bergerak di bidang periklanan, mereka harus bisa mengiklankan sesuatu dengan menggunakan gaya storytelling. Nah, salah satunya lewat web series ini. Brand-brand besar saat ini mereka mulai mengadopsi format ini untuk membangun narasi jangka panjang yang menarik, menggugah emosi, dan membentuk keterikatan emosional. Nah, dalam konteks ini, web series digunakan sebagai branded content yang menggabungkan unsur hiburan dan strategi pemasaran secara halus.
Nah, jadi cara kerjanya film itu kan mereka pasti punya pesan gitu. Punya pesan, punya value, punya hal-hal yang pengen disampaikan kepada orang yang nonton. Tetapi seringkali orang yang nonton sebuah film itu mereka nggak sadar bahwa pesan-pesan tersebut itu sudah masuk ke dalam dirinya. Misalnya, eh, ketika ada film tentang seorang cewek nih, cewek cantik, putih, tinggi, langsing. Dia itu menjadi tokoh utama dalam sebuah film. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang mungkin orang orang laki-laki yang kaya, kemudian yang mapan, yang ganteng, yang tinggi, yang mungkin secara face juga good looking, enak lah dilihat gitu. Nah, kemudian dari film itu ada unsur-unsur yang pengen disampaikan bahwa eh, apa namanya cewek-cewek cantik itu biasanya maunya sama cowok-cowok ganteng gitu. Nah, unsur-unsur tersebut kita secara nggak sadar itu menerima hal itu gitu. Apalagi misalnya dalam sebuah iklan, iklan di media sosial, iklan di televisi dan lain-lain. Misal ada iklan skincare, skincare yang mana apa namanya menawarkan produk pencerah. Nah, kemudian digambarkan bahwa modelnya itu adalah wanita bule yang putih dan cerah setelah memakai skincare itu. Nah, di benak kita itu secara tidak sadar tertanam bahwa oh ternyata konsep cantik itu putih, bersih, mulus gitu. Nah, kemudian wajah yang kelihatannya uh, gelap itu tidak kita anggap sebagai cewek cantik. Karena di media yang menjadi representasi dari cantik itu adalah wanita-wanita yang putih. Nah, tetapi kita kan secara nggak sadar, secara tidak sadar meyakini hal itu gitu sebagai sebuah realitas. Tetapi ketika kita ada di dunia nyata nih, kenyataannya kan sebenarnya ya cantik itu relatif kan. Ada yang cantik orangnya putih, ada yang orangnya itu kulitnya sawo matang tetapi juga cantik. Ada yang nggak melulu dia itu tinggi, tetapi dia juga pendek juga tetap cantik. Ada yang gemuk, gemoy, tetapi dia kelihatan cantik. Nah, sebenarnya realitasnya seperti itu. Tapi karena di dalam film, di dalam iklan, visual, yang ditampilkan itu adalah cewek cantik, itu putih tinggi, bersih, rambutnya panjang, ya di benak kita tertanam hal-hal tersebut. Nah, dari situ benang merahnya apa dengan web series ini? Ini berarti sebuah film, sebuah tontonan, sebuah tayangan itu menjadi alat yang tepat strategi yang halus gitu untuk sebuah pemasaran. Karena orang yang melihat suatu tontonan itu mereka biasanya secara nggak sadar itu menginternalisasi pesan-pesan yang ada di dalam tayangan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, kalau berdasarkan konten, klasifikasi konten, kan ada beberapa jenis konten. Misalnya paid content atau konten berbayar. Konten berbayar ini dibuat sama pemasar atau agennya. Bentuknya kampanye di media sosial misalnya. Atau iklan di TV. Itu namanya paid. Ada kita, misalnya pemilik suatu brand, membayar ke agensi untuk mengiklankan produk kita. Nah, itu namanya paid content. Kalau earned content, konten yang diperoleh secara alami. Jadi tanpa bayar,
kita udah punya konten. Kontennya dari mana? Misalnya dari afiliator yang review produk kita, dari konsumen yang happy dengan produk kita, atau dari para influencer yang emang mau dengan sukarela mempromosikan produk kita. Nah, di sini di earn content itu nggak ada keterlibatan langsung dari pemasar. Jadi cenderungnya pemasar itu mereka juga nggak tahu kalau kemudian ada orang-orang yang nge-review produknya, ngasih testimoni, nge-mention, dan lain-lain. Terus ada yang namanya shared content, konten yang dibagikan, yaitu konten viral yang dibagikan sama konsumen dan disebarluaskan melalui akun media sosial pribadi pengguna. Itu. Jadi, bayangkan share content itu, misalnya ada podcast nih, podcast tentang apa namanya gaya hidup sehat, gitu kan? Podcast tentang gaya hidup sehat. Nah, kemudian podcast tersebut disebarluaskan di platform lain. Awalnya cuma diunggah di YouTube, kemudian dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang apa namanya, yang pendek, dan bagian tersebut disebarluaskan ke platform ini. Itu namanya shared content. Kalau untuk konten itu konten milik merek, dibuat dan dipublikasikan oleh pemasar, diposting di kanal media sosial resmi milik bisnis. Jadi emang sengaja sebuah konten itu dibikin oleh mungkin bisa pemasar, bisa seorang, tetapi konten tersebut itu yang punya lisensinya adalah si brand, tetap si brand. Nah, oke. Lalu apa hubungannya dengan web series terkait dengan klasifikasi konten tadi? Nah, web series sendiri merupakan sebuah serial video pendek yang dia itu dikenal sebagai owned content, atau nih tadi konten milik merek, owned content. Nah, kenapa bisa dikatakan owned content atau content branding? Karena pertama, film yang ditampilkan dalam web series itu dibikin sama, biasanya kan sama PH lah, agensi lah. Nah, tetapi hak miliknya itu tetap milik perusahaan. Tetap perusahaan yang bayarin tetek bengeknya gitu. Makanya owned content. Terus pada web series itu tidak hanya menjual produk, tapi membangun brand value, brand image, customer engagement, hal-hal itu yang dikejar. Jadi setiap produk, setiap media, itu at least harus ada goals-nya satu. Gitu. Misalnya promosi lewat sosial media. Goals-nya apa? Goals-nya ya ada yang beli. Berapa yang beli? Misalnya katakanlah 1.000 dalam sehari. Nah, itu namanya goals, sales. Nah, tetapi nggak semua goals dalam periklanan itu adalah sales. Tidak semua bentuknya itu untuk sales. Tapi ada yang fungsinya untuk membangun brand value, membangun brand image, dan sampai membangun customer engagement. Gitu. Lalu, pada web series menggabungkan unsur antara audio, visual, teks, dan narasi untuk menciptakan pengalaman multimedia yang utuh. Jadi gabungan dengan semuanya. Nah, kita sebelum masuk lebih dalam, kita cari tahu apa nih yang dinamakan dengan web series. Web series merupakan video pendek yang diproduksi untuk platform daring seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau situs streaming lainnya. Bentuknya naratif episodik yang menyasar segmen audiens tertentu dengan gaya komunikasi yang lebih santai, imersif, dan emosional. Jadi, kekuatan dari web series itu naratif atau storytellingnya, di mana dalam storytelling itu uh, akan diceritakan bagaimana produk tersebut, kemudian gimana
produk tersebut itu bisa membantu, punya benefit, dan lain-lainnya. Nah, lalu kenapa web series ini menjadi hal yang menarik dalam periklanan? Apa sih yang menjadi keunggulannya? Nah, pasti bertanya-tanya karena kan format format periklanan itu banyak. Kenapa harus web series kan gitu? Nah, yang pertama, web series itu emosional dan storytelling driven. Artinya, dalam sebuah tontonan web series itu akan membantu brand membangun hubungan emosional dengan audiens. Nah, orang kalau udah terjalin emosinya, apalagi antara brand dengan audiensnya, orang tuh nggak mau kalahin hati gitu. Misalnya, aku udah suka dengan apa namanya sebuah brand kecantikan gitu, katakan Wardah. Nah, kemudian dia membuat storytelling nih, storytelling yang emosional, di mana dalam storytellingnya itu dia memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan gitu, sehingga bisa tetap terus berlanjut kuliah. Nah, karena ada hubungan emosional, maka aku menjadi target market yang loyal, tidak berpindah-pindah tempat. Tetapi sebaliknya, kayak misalnya kita menggunakan influencer marketing itu, biasanya orang-orang yang menggunakan jasa itu maka akan hype di awal, rame, rame banget di awal. Tapi setelah eh, apa namanya, karena hubungan emosionalnya itu tidak terjalin dengan kuat, ya maka maka dari itu nanti tidak bisa membantu brand tersebut untuk mencapai tujuan yang hendak diinginkan. Terus keunggulan lainnya yaitu durasinya fleksibel, bisa antara 3 sampai 15 menit. Lalu adanya di mana? Biasanya YouTube, OTT, media sosial, dan lain-lain. Nah, terus keunggulan web series lainnya yaitu biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan iklan televisi, lebih efisien gitu. Karena kan tentu saja melibatkan apa namanya orang-orang yang tertentu gitu, nggak semuanya. Terus kemampuan untuk viral jika memiliki daya tarik emosional atau kultural yang tinggi. Nah, lalu bagaimana model pendekatan periklanan dalam web series itu? Nah, coba kita lihat trailernya dulu ya. Ini kelihatan ya layarnya? Kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Wait in line to get to where you are. Oh, clouds up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise.
This time, closing down this fairy tale that I put all my heart to get to where you are. Maybe it's time to move away. I think it's our destiny. Since the beginning, a great artist always works. Suaranya kedengeran? Tadi ada suaranya, Bu, sekarang enggak. Oke, Oke, baik. Ini tadi kalian nanti bisa tengok fullnya. Jadi sebuah film ini kan salah satu contoh web series ya. Web series yang dibikin oleh sebuah brand itu ada yang namanya Sore web series. Kalau di YouTube sih banyak banget contohnya ya. Ada ada yang lainnya. Nah, eh ada beberapa model pendekatan periklanan. Jadi sebuah web series itu kan memang tujuannya dibikin yang untuk advertising nih, untuk advertising. Nah, ada beberapa model pendekatan periklanan. Yang pertama soft selling approach. Artinya produk tidak ditampilkan secara eksplisit tetapi disisipkan dalam alur cerita. Kalau misalnya kalian memperhatikan udah menonton film sore itu tadi, nanti akan terlihat bahwa produk produk placement si Tropicana Slim kan yang membuat Tropicana Slim ya, itu disisipkan secara soft selling banget gitu. Artinya menyatu, menyatu. Produk placementnya ini menyatu dengan apa scene di dalam film. Jadi misalnya ada scene ketika pagi hari mereka mau minum teh. Kemudian ada tuh produknya stevia, gula stevia. Nah, itu menjadi model-model pendekatan periklanan dalam web series. Sebenarnya model seperti ini bisa diaplikasikan juga untuk iklan-iklan yang ada di media sosial gitu. Tetapi kan kalau di media sosial itu rentang waktunya itu kan relatif pendek gitu, cuma beberapa menit doang. Sehingga tidak bisa apa namanya sebuah produk itu tuh tidak terlalu bisa menyatu dengan jalan cerita awal gitu. Biasanya kan ada influencer yang dia katakanlah mau endorse produk gula Tropicana Slim. Kemudian dia
pagi-pagi, bangun pagi, a day in my life, kemudian bangun makan, sarapan, mandi, terus bikin teh, terus baru muncul produk placementnya stevia itu. Tetapi biasanya ada penjelasan. Aku suka pakai gula stevia ini loh karena untuk menjaga kadar gula lalala. Nah, biasanya di dalam video-video atau konten-konten iklan yang ada di media sosial tuh dijelasin produknya secara detail gitu. Tetapi kalau di dalam web series, kadang produknya tersebut tuh cuma muncul doang gitu. Misal lagi di sore itu ada scene ketika minum teh, ya udah pakai produknya dari Tropicana Slim. Tetapi itu muncul tanpa ada penjelasan. Kalau disertai penjelasan itu kan nanti akan mengganggu ya jalan cerita gitu. Terkesan tidak natural. Sehingga pendekatan periklanan dalam web series itu dilakukan secara soft selling ini tadi, soft selling. Terus eh, apa namanya pendekatan lainnya yaitu menggunakan plot driven branding. Karakter atau konflik itu dibangun berdasarkan nilai-nilai brand. Nah, tadi di awal tadi yang saya tampilkan yang saya tampilkan di awal itu kelihatan bahwa ada scene di mana Dion Wiyoko itu dia punya gaya hidup yang kurang sehat, minum minuman, kemudian ngerokok, dan lain-lain. Nah, karena film tersebut yang bikin adalah Tropicana Slim, which is itu merupakan sebuah brand yang produk-produknya adalah untuk health, maka plot cerita yang dibangun yaitu berdasarkan dengan value-value atau nilai-nilai brand tersebut. Nah, sehingga tema utama yang diangkat apa? Nah, kalau dalam film Sore, tema utama yang diangkat adalah istri yang ditinggal suami yang ditinggal mati istrinya gitu. Karena sorry balik. Nah, karena gaya pola hidup yang apa namanya yang kurang sehat itu. Nah, akhirnya jalan cerita yang ada di dalam film tersebut secara tidak sadar merupakan nilai-nilai yang dimiliki sama si brand Tropicana Scent itu. Itu membuat web series menjadi alat periklanan uh, yang efektif untuk membangun atau menginternalisasi nilai-nilai kepada penontonnya. Jadi misalnya orang itu nggak aware kesehatan, terhadap kesehatan. Mereka misalnya orang tuh ya minum minum teh manis setiap hari, kemudian ngerokok, nggak tahu gimana pola hidup sehat dan tidak tahu efeknya di kemudian hari. Nah, orang-orang yang kayak gitu, mereka kalau cuma dikasih tahu, woi, lo jangan apa ngerokok terus. Nah, pasti mereka jawab, ah nggak apa-apa, aku juga nggak kenapa-kenapa gitu kan. Tetapi ketika misalnya mereka nonton sebuah tontonan nih, kemudian di dalamnya adalah ada adegan atau cerita di mana ada side effect terkait dengan pola hidup gitu yang dijalani. Kalau pola hidupnya bagus, ya otomatis at least beberapa tahun lagi ya tetap kondisi kesehatannya bagus. Tapi kalau um, pola hidupnya kurang bagus, ya pasti akan ada efek negatifnya. Nah, sehingga dari eh, tontonan itu orang itu kemudian at least mereka lebih aware. Kalau langsung sadar kan biasanya nggak bisa langsung seperti itu. Tetapi at least mereka aware, oh ternyata ada loh. Kalau misal aku masih pengen minum manis, ada gula nih yang bagus untuk kesehatan. Atau mungkin dari sebuah tontonan itu orang kemudian sadar bahwa oh ternyata itu hidup itu emang seharusnya tuh kita jaga pola pola lifestyle gitu, health lifestyle. Karena di kemudian hari
ya apa yang kita tanam, apa yang kita peroleh adalah apa yang kita tanam gitu. Nah, lalu soal kita masuk ke kritik dan tantangannya. Jadi untuk pengaplikasian web series sebagai periklanan tentu bukan hal yang mudah. Tetapi at least ketika sebuah brand pengen mengambil apa kind of advertising yang lainnya, jadi jenis-jenis periklanan yang berbeda, nah web series ini bisa diperhitungkan. Tetapi untuk sebuah brand yang besar mungkin itu tidak masalah. Nah, tapi untuk yang brand yang kecil mungkin bisa mulai dengan membuat web series di media sosial. Sekarang kan ada film-film vertikal kayak drama Cina-Cina gitu kan, dia modelnya film yang bisa kita lihat dari HP. Nah, tetapi punya plot cerita yang bikin penasaran terus. Nah, sebuah brand bisa tuh menggunakan apa namanya, meniru dari pola media tersebut. Kemudian kritik dan tantangannya apa? Yang pertama, butuh durasi storytelling yang cukup kuat agar tidak membosankan. Nah, ini storytelling menjadi hal yang harus dipikirkan banget karena ketika misalnya storytellingnya itu zong, nggak oke, eksekusinya sebagus apapun orang juga akan bosen gitu. Sebaliknya, kalau misalnya storytelling-nya bagus, eksekusinya at least menggunakan kamera yang seadanya gitu, tetapi dengan apa namanya, plot cerita yang proper. Nah, itu at least nanti akan menunjang. Jadi storytelling ini menjadi hal yang penting karena kan yang pengen disampaikan itu bukan sekedar jalan cerita, tetapi nilai-nilai value dari si perusahaan itu dan produk-produknya. Nah, kemudian tidak semua produk itu cocok diangkat melalui narasi panjang. Gitu. Kemudian resiko ditinggalkan jika audiens merasa brand terlalu pushy. Jadi at least ketika sebuah brand sudah menetapkan bahwa mereka pengen bikin web series, ya udah mengalir aja jalan ceritanya. Tempatkan produk sesuai dengan tempatnya. Nah, misalnya ya udah ketika misal mau punya produk gula alami, ya tempatnya ketika misalnya ada adegan lagi makan atau lagi bersantai. Jangan tiba-tiba misalnya lagi jalan-jalan di mall, terus dia bawa-bawa gula alami itu. Nah, itu kan nggak nyambung gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba lagi jalan ada scene jalan di apa, trotoar, tiba-tiba ditawari, mau nggak gula ini bagus untuk kesehatan, lalalala. Nah, itu kan juga jelek rasanya. Karena audiens kita itu semakin pinter. Bahkan mereka kalau misal melihat film-film yang terlalu hard selling gitu dalam melakukan product placement-nya, maka akan mendapatkan kritik dari para penonton. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?